Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang kedua yang kita baca adalah kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu kitab ya Futuhul Ghaib. Nah di luhur gitu halaman 429 yaitu tentang wasiatnya Tuan Syekh radhiyallahu qala al-musannif rahimallahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi Futuhul Ghaib ila an qala al-maqalatu wasiatu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama beda halaman tapi ini halaman berapa buat apa? Wasiatu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi tasawufi wa ala ayyi syai'in mabnahu. Makalah yang ke-75. Oh, di sini wasiat ya. Wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang tasawuf dan apa saja pondasi dari tasawuf itu. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu naon? Itu tah. Dan dasarnya apa kok ada tasawuf-tasawufan? Seakan-akan tasawuf itu adalah ilmu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasul gitu. Nah di sini pengen menjelaskan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pengen menjelaskan tentang apa itu tasawuf. Nah kata beliau qala radhiyallahu anhu usika bitaqwallah. Saya berwasiat kepadamu bitaqwallahi tentang takwa kepada Allah. 429 tentang takwa kepada Allah, waluzumi zahiri syar'i, dan menepati konsisten dalam pelaksanaan syariat yang zahir. Berarti yang pertama adalah takwa kepada Allah. Karena wasiat namanya juga wasiat ya. Wasiat itu kan berarti sebuah nasihat yang harus dilaksanakan oleh kita dimanapun kita berada, dimanapun kita, kapanpun kita berada. Namanya juga wasiat. Berarti yang pertama adalah takwa kepada Allah. Taat kepada Allah, takwa kepada Allah, wa ta'atih, taat kepada Allah, wa luzumi zahiri syar'i, dan konsisten, kontinu, mayang, bahasa Jawanya mah, dalam melaksanakan syariat yang zahir. Ya, artinya sholat ya sholat itu bukan mentang-mentang dia ahli hakikat, ahli marifat kemudian nggak sholat, nggak ada ceritanya tuh, nggak ada ceritanya. Jadi tasawuf atau thariqah itu ya sholat, tetap syariat yang zahir dijaga. Itu 1, 2, 3. Wasalamatis sadri, hatinya itu sehat, selamat. Ya, artinya ngelihat orang lain tetangga punya barang-barang yang baru, punya HP yang baru, punya kendaraan baru, punya duit yang banyak, tuh kan? Bisa bangun rumah tuh biasa-biasa baik. Kenapa? Karena hatinya selamat, hatinya selamat, hatinya sehat. Nah kalau yang biasa terjadi di kita gitu kan, ketika tetangga kita atau orang lain, teman-teman kita itu punya barang-barang yang baru, itu panas saja. Kenapa panas? Hatinya nggak sehat. Hatinya nggak sehat, bahkan suka nuduh, alah paling dapat dari mana tuh mah, paling nggak utang, mau utang aja bangga, kredit, kan itu kita mah, ya itu kan, padahal apa urusannya gitu tuh, mau orang lain punya gunung tah, ya kan, mau punya lautan tah, mau punya matahari tah, atau bodoh amat. Itu kan harta-harta dia, nggak ada kaitannya dengan kita gitu kan. Salamati sodri, hatinya sehat. Nah eta hatinya sehat. Karena hati yang sehat itu, hati yang selamat itu merupakan pondasi yang utama untuk mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, makanya kalau ilmu thariqah itu kan dasarnya adalah hati. Kenapa hati? Hati itu dasar utama. Ketika hatinya sehat, ya dia mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata Allah taala itu luar biasa ke saya, meskipun dari sisi ekonomi, dari sisi materi Allah taala nggak ngasih banyak secara nominal, tapi hal yang lain Allah taala memberikan saya hal yang sangat lebih, yang luar biasa. Setidaknya ketika saya ini menjalani kehidupan dalam keadaan tenang. Nah, meskipun orang lain diberi harta yang banyak nominalnya, tetapi pembawaan kehidupannya itu tidak tenang melulu, bahkan pusing dan pusing. Kenapa? Tadi dasarnya hatinya nggak sehat. Kalau hatinya sehat, mau dalam keadaan kaya, mau dalam keadaan miskin, waduh hayu bah, gitu kan, santai aja gitu. Wasakhoin nafsi, kedermawanan. Ini banyak, ini udah hadis atau ininya banyak. Ya misalnya seperti as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Sementara wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang sakhi, orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat kepada Allah, dekat dari surga, dekat dari manusia, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, dan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Nah, sementara wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. Orang yang bodoh tapi dia dermawan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang ahli ibadah tapi pelit. Ya, tapi kan ada standarnya, pelit atau enggak itu. Ya misalkan katakanlah dalam sedekah iuran atau segala macam lah, kita lah nggak punya duit nih, duit tersisa hanya 10.000, ya kan, 10.000 dipinta iuran, bikin apa? Misalnya maulid kalau zaman sekarang kan, saya cuma 1.000 bisanya nih, atau 5.000 lah, dari 10.000 itu 5.000. Saya hanya bisa ngasih sumbangan hanya 5.000 rupiah. Nah, menurut orang lain, si iya mahnya orang ini pelit masih ngeluarin cuma 5.000 doang, kan nggak tahu dalam-dalamnya kayak gimana. Udah mah kita punya milik 10.000 doang, kita keluarkan dari 10.000 ini 5.000, berarti kan udah setengah dari hartanya, ya kan? Orang lain menganggap dia pelit aja. Itu kan urusan orang lain. Urusan orang lain, mau saya nyumbang 50 juta mau 5.000, kayak urusannya apa? Jadi bukan standar, nominal itu bukan standar. Tapi apa yang kita miliki itulah yang menjadi standarnya. Artinya kalau kita punya uang 10.000, kemudian 5.000 kita sumbangkan, itu sudah setengah harta kita loh. Makanya Rasulullah sudah mengatakan ghalaba dirhamun alfa dirhamin. Ada satu ibadah di mana katakanlah 1 rupiah, 1.000 rupiah itu melebihi 1.000.000 rupiah. Kok bisa? Atau iyalah, karena orang yang mengeluarkan 1.000 rupiah itu sudah setengah hartanya. Sementara orang yang mengeluarkan 1.000 1.000.000 rupiah, dia masih punya puluhan bahkan ratusan juta. Wajar kalau nyumbangnya itu sampai 1.000.000 gitu tuh. Nah, sehingga kita jangan sampai menganggap rendah, menganggap hina seseorang yang ketika nyumbangnya kecil. Jangan-jangan dia itu orang yang susah memaksakan diri untuk nyumbang. Itu kan berarti jiwa yang luar biasa, kedermawanannya. Itu tentang hadis dermawan ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selanjutnya, wa basyasyatil wajhi, dan basyasyaita, cerahnya wajah. Ya, artinya wajahnya itu suka senyum gitu tuh, nggak kusam, nggak merengut.
Ini dilihat, ini orang ini dilihat begitu amat sih, padahal saya mau nggak punya masalah, nggak mau pengen ngambil utang dari dia, enggak. Manyun aja manyun. Kepret baik kan gitu. Nah, wasiat dari Tuhan saya itu harus ceria aja, harus ceria. Selanjutnya wabadlun nada, mengerahkan pemberian. Ada apa-apa ngasih ke orang lain. Rokok, dengan rokok. Jadi suka memberi pemberian kepada orang lain. Terus wakafil ada anil muslimin. Wakafil ada doang ya. Wakafil ada, dan menahan gangguan. Menahan gangguan artinya ketika orang lain itu mengganggu kita dengan berbagai macam gangguan, menyakiti perasaan kita lah, kitanya dicaci maki oleh orang lain lah, atau kitanya itu dimaki-maki oleh orang lain, atau karakter kita dibunuh oleh orang lain, itu silakan aja, santai-santai aja. Tadi kenapa dasarnya tadi hatinya kan udah orang yang nyakit itu, kalau orangnya disakiti kan hatinya udah sehat gitu. Artinya hal-hal yang seperti itu nggak ngefek, mau dicaci maki, mau diapain juga bebas-bebas aja gitu. Ini ringkes tapi masya Allah ya. Wabadlin nada itu mengerahkan pemberian, artinya disuruh ngasih aja. Mengerahkan kan ya, pemberian kan isinya guys, tah rokok, tah duit gitu. Maka fil ada anil muslimin tuh hal wa tahammulil adza, ini udah wa halil adza, dia kurang ya, wa tahammulil adza. Menahan gangguan dari orang-orang itu watahamul. Kalau wahlil ada datangnya ini dong gangguan, sama itu dengan yang sebelumnya. Kafi itu menolak gangguan, artinya jangan sampai ketika kita melihat seseorang yang mengganggu orang lain itu kita biarkan, tapi ketika kita melihat ada orang yang mengganggu orang lain, ya kita berupaya untuk menahannya supaya tidak mengganggu, supaya tidak menyakiti orang lain. Tuh, kalau yang wa tahammulil adza itu berarti menahan, kita yang diganggu, kita yang disakiti, itu ditahan. Terus wal fakri, ini yang berat nih. Saya mewasiatkan kepadamu untuk menjadi orang yang fakir. Siapa jadi orang fakir? Keren memang. Jadi artinya itu adalah apa? Merasa fakir gitu. Bukan merasa kaya, bukan, atau merasa atau harus menjadi orang yang fakir, bukan. Tapi tadi harus merasa rendah, harus merasa fakir, harus merasa miskin, merasa nggak punya apa-apa, itu tuh maksudnya, ya kan? Apapun itu, mau ilmu kek, mau kekayaan, mau jabatan, mau ini itu semuanya lah. Pokok ngerasa fakir, ngerasa nggak punya. Nanti dijelaskan apa sih hakikat dari fakir itu di bawah ada. Nah, kayak lanjut, wahifdzu hurumatil masyayikh, dan menjaga kehormatan guru. Tuh, artinya guru kita itu harus dijaga. Jangan sampai kita justru menyebarkan keburukan dari guru kita, jangan. Tapi kemuliaan guru itu harus diangkat, harus dipertahankan, jangan sampai kita memfitnah atau menjelek-jelekkan gitulah guru. Iya, siapa aja itu. Wa husnil isyrati ma'al ikhwan. Kemudian baiknya bergaul dengan ikhwan, dengan para saudara-saudara kita. Jadi mau saudaranya jahat, mau baik, sesama muslimin itu jahat atau baik, atau hati baik itu. Mual ngaganggu batur gitu ta. Iya,
nggak mengganggu orang lain, ke husnul isyrah. Ya. Husnul muasyarah. Ya. Ya. Selanjutnya wan nasihati lil asghir wal akabir, nasihat baik yang muda kepada yang muda atau yang tua. Enggak sih, dengan ngaji ini kan sama ini. Ya Bang, benar Bang. Laras Bang. Dengan ngaji ini kan berarti nasihat buat yang muda atau yang tua. Wa tarkul khusumah, meninggalkan atau menghindari permusuhan. Fil irfaq, dalam kelembutan. Fil irfaq, dalam kelembutan. Jadi dalam keadaan apapun ya kita menghindarilah permusuhan antara saudara seiman seislam. Berbaik sangka aja terus gitu. Ya, wa mulazamatul ithar, dan continue dalam mendahulukan orang lain. Jadi misalkan saya butuh rokok nih, ya rokok 2 ya, nih kan dua bungkus. Karena ningali ama aja teu boga rokok geus ieu bae gitu. Terus wa mujanabatil iddikhar, menghindari iddikhar itu menyimpan. Jadi punya 2 rokok 2 bungkus. Udah saya sabodo amat ama jarek boga rokok tah rek teu tah ieu rokok aing gitu. Gitu. Sabodo mau ama aja punya rokok mau enggak tahu urusan kamu tuh mah. Cocok tuh mah. Aduh. Oke, watarku sahbiman laisa min tabaqatihim, dan tidak atau meninggalkan persahabatan dengan orang yang tidak satu tidak satu golongan. Bukan satu golongan yang artinya ibaratnya ada golongan yang akhlaknya itu kurang baik, perbuatannya kurang baik, sikapnya kurang baik, begal gitu, naon gitu, maling gitu, sukanya kayak gitu. Sementara ini masih dalam keadaan proses kita ini belum baik, otomatis kita yang belum baik. Kitanya yang belum baik, jangan berbaur atau bersikap interaksi dengan orang-orang yang tidak lebih baik dari kita. Itu supaya apa? Kita mah pengen jadi orang baik, kok malah kita ini kumpulnya sama orang yang kurang baik, tidak baik. Ya otomatis takut ketularan, nggak baik-baik kita nanti orangnya. Gitu Itu watarku sahbiman laisa min tabaqatihim. Terus wal muawanatu fi amri dini wad dunya, dan saling menolong dalam urusan agama dan dunia. Dalam urusan agama gini saling mengingatkan, saling ngaji bareng gitu, ngaji bersama-sama, mempelajari ilmunya Allah Ta'ala. Kalau dalam urusan dunia tadi saling berbagi aja gitu. Kalau kita bisa nolong orang lain dengan materi, kita tolong pakai materi. Kalau nggak bisa pakai materi, pakai ucapan, pakai perbuatan. Ya misalnya kita punya relasi sementara dia butuh pekerjaan, ya udah kita sambungkan dengan relasi kita supaya dia dapat pekerjaan, masukkan tiap bulannya gitu. Kalau nggak punya juga tugas doa ke Allah Ta'ala, ya Allah saya nggak mampu untuk bantu dia baik dengan materi, baik dengan tenaga. Saya hanya bisa bantu dengan doa ke dia, ya Allah gampangkanlah urusan saudaraku ini gitu. Itu dalam urusan materi, tuh kan. Nah di sini baru dijelaskan tentang hakikat dari fakir, kefakiran tadi, merasa fakir, merasa butuh, merasa miskin. Apa itu yang dimaksud oleh Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala? Wa haqiqatul fakri alla taftakira, engkau tidak merasa fakir alaman huwa misluka, kepada orang yang sama sepertimu. Tidak merasa fakir di hadapan orang yang sepertimu. Ya, artinya engkau tidak mengagungkan orang yang sepertimu.
karena melihat hartanya, karena melihat jabatannya, karena melihat naon, karena melihat popularitasnya gitulah. Artinya dia tidak merasa hina di hadapan orang-orang yang mulia dari sisi duniawi gitu, enggak, biasa baik itu. Dan ketika perasaan itu ada dalam dirinya, saya merasa hina di hadapan orang-orang kaya, hina dia. Nah, tidak minder. Kalau kita minder di hadapan orang-orang yang kaya, nah, kan kita punya Allah Ta'ala, kan gitu konon. Nah, sehingga kita merasa fakir itu di hadapan siapa? Itu di hadapan Allah Ta'ala gitu. Sehingga kita tidak menghinakan diri kita di hadapan makhluk, tapi kita hanya menghinakan diri kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Wa haqiqatul ghina, kalau kaya, hakikat dari kekayaan itu antas tagniya, kau tidak butuh amman huwa misluka, dari orang yang sama sepertimu, tidak merasa butuh, tidak merasa butuh, artinya tidak bergantung hatinya. Ini kan berkaitan tentang hati ya, tidak berkaitan dengan ucapan. Ari bacot mah gampang, ari ngomong mah gampang, tapi nah hatinya merasa demikian itu kan gak mudah, oleh karenanya dilatih gitu tuh. Oke, wat tasawufu baru, wat tasawufu walaisanya, waduh, oke. Walaisa tasawufu ma'ukhidha anil qil wal qal. Jadi tasawuf itu, tarekat itu tidak hanya diambil dari qil dan qal, ucapan doang, ucapan atau bacaan yang kayak gini tuh, qil wal qal, bacaan. Pokok tasawuf itu tidak hanya sekedar untayan kata-kata, susunan kata. Oh, tasawuf itu cinta Allah gini. Enggak gitu doang. Enggak, bukan cuman itu. Tetapi walakin anil ju', tasawuf itu ya merasakan lapar. Makanya tadi ada riyadhah itu disuruh puasa, merasakan lapar. Wa tarkid dunya, meninggalkan dunia. Waqat il ma'lufat, memutuskan segala sesuatu yang terbiasa. Wal mustahsanat, meninggalkan segala sesuatu yang dianggap indah-indah, enak-enak. Ya kan? Gitu tasawuf. Ya artinya tasawuf itu bukan hanya ucapan, oh saya ini adalah orang yang ahli tasawuf, oh saya ini adalah orang yang ahli tarekat, tetapi pengalaman spiritual. Gitu intinya. Praktek. Terus wala tabda'il faqira bil ilmi wa ibda, aduh mahir kalian cuma wala tabda'il faqira bil ilmi wabda'hu bir rifqi fa innal ilma yuhishuhu war rifqu yu'nisuhu. Janganlah engkau janganlah engkau itu memulai orang fakir. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak punya, kita jangan menasihatinya dengan ilmu dulu, jangan. Orang fakir, orang yang tidak punya kekayaan gitulah. Itu jangan ketika pembicaraan, dalam hal pembicaraan itu tidak boleh dimulai dengan ilmu. Oh kamu harus ngaji gini, lanjut kena. Ngedenger ngaji aja udah gatel gitu, udah anti. Ogah aing mah. Baru juga ngomong satu kata langsung disuruh ngaji, lanjut. Tapi wabda'hu birrifqi, wabda'hu, dan mulailah pembicaraan dengan orang-orang yang fakir ini dengan sikap yang lembut. Jadi pertama diajak ngobrol dulu amaja gitu kan, kumaha amaja kabarna, segitulah basa-basi teh dengan kelembutan. Nah, basa-basi lama-lama akrab, baru dimasukkan ilmu di situ, deng gitu. Kalau udah akrab, kalau nggak akrab nggak apa kan, ngapain ujuk-ujuk ngebahas tentang ilmu? Lanjut kena pusing, ujuk-ujuk tentang ilmu. Kenapa? Fa innal ilma yuhishuhu, karena ilmu itu membuat dia galau. Lanjut ujuk-ujuk ngebahas tentang ilmu, pusing lah. Warifku, sementara kelembutan itu yu'nisuhu,
Sementara kelembutan itu dapat membuatnya tenang, santai. Itu membuat dia santai. Nah, terus di sini tasawuf itu dasarnya ada 8 hal. Wa tasawufu mabniun ala thamani khisalin. Tasawuf itu dasarnya ada 8. Yang pertama as-sakha'u. Tadi kan udah dijelasin tuh, as-sakha'u ke dermawanan, dan itu ada pada atau katakanlah sifat yang dimiliki atau sifat yang menonjol dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sakho ya, kedermawanan. Waridho, keridoan, itu adalah sifat yang paling menonjol dari Nabi Ishaq alaihissalam. Wasabru li Ayyub, kesabaran itu sifat yang paling menonjol bagi Nabi Ayyub. Wal isyaratu, dan isyarat, naon maksudnya? Dan isyarat itu sifat yang menonjol kepada Nabi Zakaria. Wa ayatuka alla tukalliman nasa salatata ayyamin illa ramza. Jadi ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permintaan, itu dikasih isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau itu tanda dari kebenaranmu itu adalah engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dengan rumus, dengan isyarat. Isyarat. Oh, jadi isyarat itu adalah sifat yang menonjol dari Nabi Zakaria. Wal ghurbah li Yahya, keterasingan itu sifat yang menonjol bagi Nabi Yahya. Wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Nah, ini Nabi Yahya, di mana Nabi Yahya ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hasur. Hasur itu adalah seseorang yang ente beki nikah, enggak mau nikah. Wa hasuran minas sholih. Wal gurbatu li Yahya, ya, ayat hasur. Wa kana fi watanihi ghariban, fil aqarib ajnabiyan li unsihi billah, ya karena dia lebih tenang, lebih ini dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih santai, lebih bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu Nabi saat tadi wal gurbatu li Yahya, ya. Kemudian yang keenam, lubsusuh, pakai pakaian yang compang-camping lah, katakan itu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian as-siyahah itu entah siyahah lelakon, berkelana. Wasiyahatul Isa, berkelana itu adalah sifat yang menonjol dari Nabi Isa alaihissalam. Itu keenam. Dan yang ketujuh adalah al-faqru, sifat fakir itu di Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Jadi fakir, ketika manusia memiliki sifat fakir itu berarti harus bangga itu. Bangga. Fakir di sini bukan berarti fakir materi. Fakir orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ini kan urusan beda itu. Ibarat kebutuhan manusia pasti dicukupi oleh Allah taala, mau minta atau enggak minta. Ya, sehingga pada awal mulanya ya harus tadi dalam sebuah diskusi itu, man syaghalahu dzikri an masalati a'taituhu afdhala ma utisaili. Barang siapa yang disibukkan oleh zikirku, yang dia menyibukkan diri dengan zikir kepadaku, kepada Allah, sehingga dia nggak sempat untuk zikir, nggak sempat untuk berdoa, maka orang yang berzikir secara terus-menerus itu akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada tukang ngedoa. Itu fakir kepada Allah. Fakir itu kan orang yang sangat butuh. Butuh kepada Allah, lain fakir duit. Cuma nggak baik. Cuman niatnya apa dulu kan? Niatnya kan apa dulu? Atau nggak apa-apa kalau ngerasa apa? Oh izin gitu. Ya berarti harus diluruskan terus. Kan kenapa tadi fakirnya itu diartikan dan diterjemahkan dengan tadi orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya karena kalau berbicara materi, Rasulullah itu kan berapa banyak beliau itu menolak pemberian dari malaikat Jibril. Dan ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan ghanimah, harta
rampasan ketika berperang. Itu kan sampai numpuk-numpuk itu emas itu. Iya, emas dibagi-bagiin sampai habis, bahkan sampai beliau sendiri nggak kebagian. Karena apa? Karena nolak gitu ya, meskipun pada pada kehidupan setiap harinya nggak katakanlah api yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW itu dalam 2-3 hari, dalam seminggu itu bisa kehitung berapa kali nyala itu api. Paham gak maksudnya? Masaknya kehitung, masaknya untuk makan itu kehitung. Artinya apa? Beliau makan apa adanya. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya udah puasa. Pakai air sama kurma, cukup. Itulah kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana. Bukan berarti beliau itu pengen memang ingin menjadi orang yang fakir, bukan. Karena beliau ini ingin mengajarkan kepada semua umatnya untuk hidup yang apa adanya, yang sederhana, menerima apa adanya. Terus wasiatnya tadi teh sedikit baik. Wasiatu syekh fi kaifiyatis suhbah, Allahu taala a'lam. Misalnya mereka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita Futuhul Ghaib. Sebelum itu barangkali ada yang mau bertanya. Enggak, Rosid. Rekan nanya. Pokok tasawuf bae tenan naon. Ya. Ya, siap. Ya. Nah. Itu 2 pertanyaan. Siap. Ini masih ada kaitannya itu dengan tema yang hikam tadi ya. Kan kalau dalam Qadiriyah, katakanlah zikirnya itu kan diawali dengan hadrotan, kemudian setelah hadrotan selesai, Allah maftahli bi futuhil arifin, keterbukaan. Allah maftahli, ya Allah bukakanlah kepadaku bi futuhil arifin, dengan keterbukaan para arifin. Apa yang terbuka ini? Apakah duitnya yang terbuka? Ataukah ilmunya yang terbuka? Ataukah gudang? Nah, pahala terbuka? Enggak, ternyata. Ini terbuka apa? Terbuka mata hatinya. Artinya keyakinan itu mulai ada dalam dirinya nih. Keyakinan itu mulai ada, ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan kepada para arifin, orang-orang yang sudah kenal, sudah cinta kepadamu, maka berikanlah kecintaan itu, keyakinan itu, keimanan itu kepada diriku, supaya saya bisa sama seperti mereka gitu, sehingga saya sama seperti mereka, sehingga dalam ibadah sekalipun itu juga berdasarkan atas ma'rifat, berdasarkan atas cinta, bukan berdasarkan atas keinginan atau kepentingan gitu. Itu Allah maftahli bi futuhil arifin. Itu kembali ke tadi ke pengajian yang pertama, yaitu tentang tadi cahaya yang ada dalam hati, sehingga hati itu menjadi terbuka, keimanan, keyakinan itu menjadi kuat, sehingga mau Allah Ta'ala posisikan dalam keadaan apapun tahan banting gitu. Jadi hatinya terbuka, hatinya lembut, ketika dalam menghadapi semua keadaan siap makon. Itu satu. Kalau yang kedua, Allahumma anta maksudi. Kalau diterjemahkan Allahumma, wahai Allah, anta maksudi, kau itu adalah tujuanku.
Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu, kerelaanmu kepada diriku itu adalah keinginanku, matlubi, keinginanku. Sehingga atini ridho apa? Pohon kerjanya. Atini mahabbataka, sehingga ya Allah berikanlah kepadaku cinta kepadamu. Waridhoka, ridho kepadamu. Wa ma'rifataka, ma'rifat kepadamu. Terus wakfini, cukupkanlah diriku bihalalikan haramik, dengan halalmu daripada yang haram. Jadi saya merasa cukupkanlah diri saya dengan yang halal daripada yang haram. Terus wagnini bifadlika masyai, dan kayakanlah aku, cukupkanlah aku dengan karuniamu daripada selainmu. Jadi kalau dibuka yang pertama, anta maksudi, engkau adalah tujuanku, atau tanya sendiri kita, sudah belum? Segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, itu tujuannya adalah untuk Allah. Tanya aja kepada diri sendiri. Kalau belum, perbanyak itu. Ulang guys. Nggak setengah antik tama. Allah mantap maksudnya. Allah mantap maksudnya. Engkau adalah tujuanku, yang aku maksud dalam segala ibadah. Terus waridhoka matlubi, ridhomu itu adalah yang aku cari. Saya tidak mencari apapun, nggak mencari wanita, perempuan, nggak mencari kekayaan, nggak mencari jabatan, nggak mencari ini itu, nggak mencari ilmu. Ilmu gelengit di hadapan, hilang di hadapan Allah Ta'ala. Waridhoka matlubi. Nah, sehingga setelah itu ya udah, berikanlah cinta pada diriku, sehingga ketika saya sudah mendapatkan cinta Allah, berarti melaksanakan segala sesuatu juga atas dasar cinta. Ngaji berdasarkan atas cinta, tadi udah jelasin kan, ibadah atas dasar cinta, sholawat atas dasar cinta, jamaah atas dasar cinta, bekerja nyari duit, nyangan duit dilarang, itu enggak, tapi dasarnya apa? Dasarnya cinta Allah. Segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah cinta Allah Ta'ala. Waridhoka ma'rifatah, ridho dan ma'rifat. Oke, dah. Wakfini bihalalikan haramik. Terus kita juga minta ke Allah, ya Allah, saya cukupkanlah diriku dengan yang halal-halal saja. Anu haram melengitkeun gitu. Jadi kalau dapat rokok sekalipun, rokoknya itu dapat memang halal, dapat dikasih orang atau dapat beli, tapi kalau dapat beli juga bukan dari hasil nyolong, gitu kan. Ini bihalal kan haram, wa gini bifadlik. Terus cukupkanlah diriku, kayakanlah diriku oleh karuniamu. Jadi kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan karunia ini kita merasa kaya. Sehingga kalau kita ini sudah merasa kaya dengan karunia Allah Ta'ala, emang butuh lagi dengan kekayaan orang lain? Udah nggak butuh, udah aman, sama, udah aman. Nah, kalau berbicara tentang apa namanya, kebutuhan-kebutuhan keluarga lah, anak, istri, segala macam, itu kan nanti nyusul Allah Ta'ala sendiri akan yang akan menjamin hal itu, ya kan. Faqad dominalakal ijabah. Kalau di hikamnya juga ada sih sebenarnya, Pak. Lah, apa tuh bahasanya? Lah, kayak janganlah engkau itu lillah deh. Dominalakal ijabah. Bentar apal makie lah. Siap. Betul, betul. Nah, kan penyakitnya kan angrasa teh ya, angrasa. Jadi penyakitnya itu ada di situ, merasa.
Hmm. Betul. Ya. Betul. Jadi amaliyah doang, isina Allah. Betul. Aduh, coretnya. Qadiriyah. Ya. Ini sebenarnya ketuaan Abdul Qadiriyah. Ya. Oke, jadi kan memang tadi terkait itu la yakun ta'akhuru amadil ata'i. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Fa huwa dhamina lakal ijabah. Jangan sampai keterlambatan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala itu lantaran kau sudah berdoa ke Allah taala tidak kunjung diijabah. Itu jangan sampai menyebabkan diri kita putus asa, mujiban liasi, putus asa. Karena apa? Karena fahuwa qad dhamina lakal ijabah, karena Allah taala sudah menjamin ijabahnya doa itu. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Gitu. Jadi berdoa, zikir berzikir, mengejar cinta Allah, mengejar cinta Allah. Cuman kan untuk mencapai itu mungkin ada prosesnya. Sebelum kenal Allah diajari sama Allah taala. Oh, caranya cinta Allah mah begini. Diajari oleh guru kita gitu kan. Sehingga dari situ ketika berzikir pun tidak kosong. Ketika zikir tidak hanya zikiran doang. Zikir mah lisan mah zikir, pikiran kemana enggak kayak gitu. Tapi zikir tetapi tetap dia dalam mengharapkan cinta Allah, melaksanakan robitoh, dan zikirnya itu berbobot, berisi gitu, bukan hanya sekedar zikir-zikir yang kosong, enggak. Nah, barulah di situ mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membuka hatinya, dibuka seperti pintu yang terbuka, sehingga ketika pintu hati sudah dibuka, maka dia akan masuk ke dalamnya dan melihat isinya. Itu tuh, disitulah dia merasakan betapa agungnya, betapa indahnya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mengkonon. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Ayo yang lain. Allah. Ya. Udah kitab. Sementara wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.